Ini ada obrolan singkat seputar rencana, seputar fenomena, dan seputar peluang-peluang di masa yang akan datang. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh siswa yang berencana meraih masa depan yang diimpi-impikannya. Kebetulan hari ini ada narasumber Pak Herman yang punya spesialisasi di bidang MIPA, khususnya ilmu fisika. Baik, kita bincang-bincang dengan beliau dan selamat berjumpa Pak Herman. Ya. Nah, Selamat berjumpa juga ya. Jadi benar, saya guru fisika di SMA 1 Raja Galuh. Krusialnya mungkin masalah atau problematikanya. Bagaimana antisipasi anak terhadap pelajaran itu tidak terlepas dari motivasinya, Kang. ya, Jadi kalau kita lihat minat dari anak, motivasinya ke IPA itu sebenarnya boleh dibilang nanggung, Kang. yo, Kenapa istilah nanggung? ya, gimana tuh? Kadang ya dalam kenyataannya ya, apa yang dibawa bekal untuk belajar khususnya saya fisika ya Kang, itu belum cukup. Kenapa? Mungkin kan pertanyaan kenapa Ya. ya? Kenapa? Ada istilah intek ya kalau di keseharian kita untuk mencari siswa, bagaimana modal yang didapat ya. Kebanyakannya ini mungkin dari awalnya metodenya menghafal ini, menghafal, saya kan menghafal. Ya. Jadi kecenderungannya taunya IPA itu rumus gitu. Ya. Bahkan ada anggapan pelajaran MIPA secara umum, itu matematika, fisika, kimia, biologi, itu dianggap pelajaran yang cukup rumit. Nah, menurut Pak Herman ini, apakah betul rumit gitu kan? Atau memang sebenarnya seperti apa? Sehingga ada muncul pandangan seperti itu di kalangan siswa. Ya. Nah ini mungkin titik awalnya di situ. Kita lihat lagi tadi seperti yang udah dibicarakan barusan, bahwa kerumitan itu diakibatkan oleh kebiasaan setar belajar yang salah. Di antaranya fisika nganggapnya rumus, padahal nggak begitu. Fisika tanpa rumus pun itulah fisika aslinya. Artinya apa? Di sini pentingnya berpikir daripada menghafal rumus. Jadi belajar fisika sebenarnya belajar berpikir. Intinya adalah gini. Jadi bukan menghafal rumus ya? Bukan. Itu yang salah, asumsi yang salah. Jadi aslinya fisika itu berjalan dari real kenyataan. Setiap problema itu dijawabnya dengan logika. Aslinya kan begitu. Nah, mencari jawaban yang pasti, kalaulah misalkan kita ya di akhir-akhirnya enggak mendapatkan suatu ide, baru rumus itu digunakan. Ya, di samping itu tentunya ya yang paling menentukan si anak itu akan bagus atau tidak, tentunya yang lebih utama dukungan dari orang tua dan lingkungan. Kenapa? Kadang keseharian kita ya umumnya untuk hal-hal eksak ini melihatnya hanya dari segi hitung-hitungan bilangan, nggak pernah ya. Contoh nih zaman sekarang, kalau misalkan anak ya disuruh atau punya keinginan, kadang-kadang ya orang tua itu dengan gampangnya memberikan saja tanpa diberi dulu. Kira-kira apa sih yang membuat anak ini berpikir dalam arti mampu mengeluarkan idenya sehingga tantangan itu dijalani dulu, harusnya begitu. Intinya bersyarat.
Di samping itu tentunya lingkungan lebih berkolaborasi dalam hal membuka wawasan dia tentang keinginan-keinginan ke depan. Insya Allah kalau dua hal itu dialami ya, kemudian diterapkan, insya Allah fisika bukan hanya rumus, tetapi memang suatu pelajaran yang memang menarik. Itu. Ya. Berarti memang fisika itu ada dalam keseharian kehidupan kita, begitu? Ya. Dan tidak semuanya harus dihitung dan menggunakan rumus-rumus yang rumit. Nah, bahkan bisa diselesaikan tanpa menggunakan rumus, seperti itu kah? Itulah asumsi yang selama ini salah, begitu. Ya. Kalau dilihat dari kami kacamata MIPA, itulah kenapa siswa kita umumnya pendidikan gitu, pendidikan MIPA itu tidak berkembang. Nah, mungkin lebih banyak hal kasus untuk siswa yang mengalami kesulitan, mungkin lebih datanya ditemukan dari bagaimana orang udah milih IPA, ya. Kemudian di dalamnya adalah pelajaran IPA, bagus nilainya di pelajaran IPA, kemudian dihadapkan pada kompetisi yang sifatnya eksplorasi, berpikir, contohnya olimpiade. Di sana anak tidak akan bakalan tok menggunakan rumus dapat jawaban, tidak. Dia harus mengabstraksi dulu peristiwanya, merunut masalahnya, metode ilmiahnya dipakai, baru dia dapat solusi. Itu saja mungkin yang harus menjadi dasar setiap anak ataupun guru IPA mungkin untuk pengembangan ke depan. Baik. Nah, ini gambaran yang mungkin harus dipahami oleh siswa yang ingin menggeluti di bidang MIPA ya. Nah, kita fokus ke fisika khususnya. Adakah hal-hal khusus yang menarik ketika siswa mempelajari sungguh-sungguh di pelajaran fisika khususnya nih? Hal-hal menarik apa sih yang bisa mereka dapatkan, atau hal-hal yang baru yang bisa diperoleh hanya melalui ilmu fisika gitu kan? Boleh. Silahkan. Ya. Apa saja? Boleh, ya? Gini, asumsinya orang itu dapat menjawab sesuatu menggunakan asumsinya nih, ya. asumsi guru itu menggunakan perasaan. Asumsinya kebanyakan orang begitu. Padahal ya fisika itu berjalan dengan fakta-fakta tersendiri. Ya. Sebagai saya ambil contoh aja langsung nih, baiknya ya. Nah, misalkan nih, kalau hanya sekedar dibayangkan memakai perasaan tanpa eksplorasi, kenapa begini, kenapa begitu ya. Dengan pertanyaan yang sederhana, misal nih, ya, seandainya ada dua benda, kapur dan batu, ya, saya yakin tiap anak tahu ya. Dan kapur. Kemudian diangkat pada jarak 10 meter. Kemudian pertanyaannya sederhana, duluan mana di antara kapur dan batu yang nyampe ke tanah? Ini. Diangkat ke atas 10 meter, kemudian lepas, dijatuhkan bersama-sama. Kebanyakan survei ini. Ya. Kebanyakan anak menjawab batu. Yang lebih dulu sampai di tanah. Karena ya, di image-nya dia menggunakan perasaan. Oh, kayaknya, sepertinya, rupanya. Dia tidak tahu konsep gravitasi. Kalau ingat pelajaran SMP bahwa gravitasi yang dialami oleh setiap benda itu sama, 10 meter per sekon kuadrat. Kalau anaknya berpikir begitu, bahkan dia akan menjawab sama saja. Ya kan? Nah, tapi kalau tanpa dasar berpikir, dia hanya menggunakan perasaan, kebanyakan survei membuktikan jawabnya adalah batu. Kenapa? Karena batu perasaannya lebih berat. Ya. Dikiranya berat menentukan waktu dan kecepatan. Kenyataannya tidak. Dan itu harusnya guru itu mempraktekkan langsung. Angkat, lepas, apa yang terjadi?
dia bertanya. Itulah kunci awal dari diskusi yang memang intinya dari kurikulum Merdeka ini adalah kita harus banyak-banyak berkomunikasi, berdiskusi. Guru tidak boleh hanya terbatas pada memberikan semacam istilah kitanya menerangkan saja tanpa partisipasi siswa aktif. Mungkin itu aja dari saya. Jadi dalam fisika itu menjawab sesuatu hal yang tadinya hanya sebatas asumsi, tetapi bisa dibuktikan dengan fakta, bisa dibuktikan dengan praktek. Nah, berarti dalam fisika itu menariknya tidak sekedar cerita, tetapi ada pembuktian. Kunci itu. Saya mungkin dikit lagi. Kebanyakan permasalahan di sekitar kita itu miskonsepsinya membawa ke kepribadian. Sebagai contoh gini, misal ada seorang anak, ya, itu kebanyakan dari kita nggak tahu penyebabnya, nggak tahu gimana, takut terhadap setrum kabel listriknya. Nah, begitu. Sementara kalau misalkan dipelajari lebih dalam, dia berpikir tentang konsep listrik itu, konsep aliran elektron itu bagaimana, sifatnya bagaimana, ya. Itu tentunya anak itu dalam kehidupan sehari-harinya tidak lagi takut, bahkan bisa menghindari kecelakaan yang berhubungan dengan listrik. Nah, kuncinya mana? Kuncinya di mana? Kuncinya adalah si anak itu kalau belajarnya benar, dia berminat benar, dia pasti bertanya, kenapa Pak? Nah, kita bisa kesetrum. Nah, itu kan. Nah, dijawab. Karena kesetrum itu kita berdiri, berperilaku sebagai ground. Lanjut lagi diskusi hidup. Kenapa jadi ground? Jawab lagi. Karena ground itu menghantarkan listrik lewat tubuh kita ke tanah, ya kan? Bagaimana antisipasinya? Maka antisipasinya adalah kita jangan jadi ground. Kita harus berusaha secara tidak langsung, harus ada batas antara badan kita, fisik kita dengan tanah. Bagaimana caranya? Dia udah belajar tentang sifat-sifat bahan. Ada isolator, ada konduktor, ada semikonduktor. Dia pasti kalau orang berpikir, dia pilih isolator. Contohnya adalah kayu kering, meja, kursi yang kering, itu bebas. Pegang apapun saya jamin enggak. Dan biasanya itu kalau saya ini praktekkan langsung. Saya pegang itu PLN di hadapan siswa, kemudian saya nyatakan saya tidak apa-apa. Kemudian siswa bertanya apakah itu ada listriknya, maka saya buktikan di saat itu saya hubungkan antara positif dan negatif, keluar api, dia yakin benar, oh ternyata listrik itu tidak nyetrum, tidak mengalirkan arus kalau nggak ada ground. Nah, disitulah awal motivasi siswa yang menarik minat bakatnya sehingga kontribusi ke kehidupan sehari-harinya real bener, Pak. Berarti melalui ilmu fisika yang dipelajari oleh siswa, bisa menjawab sesuatu hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya, mungkin kena setrum, tetapi dengan ilmu fisika yang dimiliki menjadi tidak mungkin kena setrum. Atau sebaliknya. Nah, juga dalam ilmu fisika bisa menunjukkan secara nyata, secara jelas hubungan sebab akibat sesuatu hal terjadi. Nah, inilah kuncinya. Inilah kuncinya. Kuncinya adalah fisika itu menghilangkan menghilangkan image bahwa segala sesuatunya itu serba mistik. Mistik itu tidak boleh di fisika, nggak ada mistik. Artinya apa? Artinya adalah segala sesuatu itu ada sebab akibat, ya kan? Ini banyak hal sebenarnya kalau dijelaskan panjang lebar. Saya akan kasih contoh kenapa orang pakai helm, nanti materi impuls dan momentum, kenapa orang karate bisa mematahkan
besi, Besi. itu impuls dan momentum, jadi mengecilkan gaya, bagaimana caranya, bla bla bla, banyak. Nah, sehingga saya yakin lah kalau anak itu belajarnya benar-benar, kemudian mau merealkan dalam kehidupan sehari-hari, jangankan untuk diri sendiri, jadi atlet pun dia pasti jago. Kenapa? Semua bidang olahraga itu dasarnya adalah fisika. Ini mungkin harus ada kolaborasi dengan guru pelajaran Penjas untuk meyakinkan benar bahwa fisika dipakai dalam bidang olahraga. Bukankah bidang olahraga itu sampai sekarang adalah antusias minatnya untuk berprestasi tinggi, kan? Baik. Nah, berarti ilmu fisika ini luas, hampir ada dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya ilmu fisikanya itu sendiri, tetapi dalam keseharian pun itu berkaitan dengan ilmu fisika. Percis. Nah, kemudian bagi yang mau mempelajari fisika, tentunya harus ada rasa ingin tahu yang tinggi, itu modalnya, sehingga mereka bisa menemukan hal-hal baru dan terjawab melalui ilmu fisika. Menarik sekali, dan dalam bahasan berikutnya mungkin kita bisa rinci satu persatu, karena tadi masih banyak berkaitan dengan olahraga, mungkin juga berkaitan dengan keseharian mereka menghadapi fenomena yang ada. Orang awam memandang itu hal yang aneh, tetapi dengan ilmu fisika semua bisa terjawab. Sehingga sampai tidak ada yang mistik, yang sesuatu yang di luar nalar. Semua bisa dibuktikan dengan logika, dengan fakta-fakta serta data yang akurat. Seperti itu mungkin. Terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat bagi yang masih memandang bahwa ilmu fisika atau MIPA secara umum itu sesuatu yang rumit. Sebenarnya yang rumit itu adalah keinginannya yang belum ketemu dengan kenyataan yang ingin dia capai. Terima kasih, semoga bisa diambil manfaatnya untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas uraiannya. Itulah tadi uraian yang menarik, awal pembuka untuk mengkaji hal-hal penting. Ilmu fisika bermanfaat, ilmu fisika bisa menjawab semua aspek kehidupan untuk kehidupan yang lebih baik. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Salam fisika.